Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan uh, menyambut Natal dalam ibadah malam Natal kita ini pada malam hari ini. Yuk kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas kelahiran-Mu ke dalam dunia yang memberi kami keselamatan Tuhan, yang membawa kami kepada keselamatan. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami, dan karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kasih kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Darah-Mu dicurahkan, gantikan nyawaku, Kau mati biar ku kasih-Mu padaku. Katakan tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah, kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari dari awal kita angkat pujian ini saudara. Dicurahkan, menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku bukti kasih-Mu Tuhan. Katakan tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah, kasih dan keselamatan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan siapakah Kau jadikan aku yang paling berharga, kami yang paling mulia Tuhan. Dan bila aku hidup selamanya, katakan ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah, katakan kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah, kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. katakan terima kasih.
kita sembah Yesus. Oh, biar malam Natal pada malam hari ini bukan hanya sekedar perayaan. Biar malam Natal pada malam hari ini adalah sebuah pertobatan. Biar malam Natal hari ini adalah ajang kita untuk bangkit kembali kepada Kristus. Oh, haleluya. Saya minta 1 menit kita sembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, sembah Yesus. Oh, haleluya. Yesus kau ajaib, Yesus. Biar di akhir tahun 2025 ini kita bangkit. Grace and truth be upon us. Yesus kau ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Biar Tuhan Natal buat kami adalah sesuatu yang spesial karena Yesus lahir. Rindu katakan dengan imanmu, sebab Natal tak akan berarti kasihmu. Ini doa kasihmu lahir di hati kami, hanya bersama. Kita satu dalam doa, saudara. Kami bersyukur Tuhan bahwa Natal mengingatkan kami bahwa kasih karunia dan kebenaran turun oleh Yesus Kristus. Kami percaya setiap kami bukan hanya merayakan Natal, tapi kami merasakan Natal dalam hidup kami. Kami mengalami Natal dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami selesai bulan Desember masuk 2025, kami bakal jadi pribadi-pribadi yang berbeda. Terima kasih Bapak buat hari ini. Sebenarnya kami duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, pesan Natal buat kami. Berbicara, kami siap untuk mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Iya, saudara, saya sangat bersyukur kita ada di ibadah dan malam Natal. Saudara, seperti tema yang diberikan, saya akan bahas tentang grace and truth. Saya mau nyapa dulu shalom. Ya, grace and truth came by Jesus Christ, atau kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Siapa yang sadar bahwa kasih karunia dan kebenaran itu hanya datang oleh Sang Firman? Katakan amin. Yuk kita lihat Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, sebab hukum Taurat, saudara bisa baca di screen. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak saudara, bahwa sebetulnya Natal bicara tentang kasih yang indah. Bukan hanya tentang sang bayi itu turun
lahir di kandang domba itu sebetulnya adalah dampak ketika dia turun ke dunia. Konsekuensi logisnya dia turun membuktikan kasihnya yaitu lewat kelahirannya di kandang domba. Tapi sebetulnya saudara, itu hanya kandang domba hanyalah alat untuk dia sampai kepada rencana dan tujuannya semula, saudara, yaitu ada supaya kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera, kasih karunia dan kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara, kasih karunia dan kebenaran itu adalah sesuatu hal yang tidak layak kita berikan, kita terima. Saya selalu bilang kalau ada orang merasa diri layak terima anugerah, terima kasih karunia, dia bukan orang Kristen, dia bukan orang yang ngerti Alkitab, saudara. Karena Alkitab bilang semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Artinya gak ada satu manusia pun yang layak, saudara. Makanya hari ini saya mau bahas tentang anugerah atau kasih karunia yang mengubahkan. Doa saya kita semua diubahkan oleh kasih karunia. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisahnya dari seorang Saulus yang akhirnya menjadi seorang Paulus, yang ujung-ujungnya, endingnya memberitakan Injil kasih karunia. Kita lihat bahwa masa lalu seseorang tidak pernah akan bisa mendikte masa depan seseorang. Anda punya masa lalu yang buruk, itu tidak bisa mendikte engkau di masa depan. Bagaimana kisah Natal dimulai dengan kata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Dan juru selamat itu ingin mengubahkan hidupmu, ingin memberikan kamu pertanda bahwa akulah sang pengubah kehidupan. I am your life changer. Akulah pengubah hidupmu. Sang kasih karunia seolah berkata, akulah kebenaran. Dia tidak bilang aku jalan, aku menunjukkan jalan, tapi dia bilang akulah jalan. Dia gak bilang aku nunjukin kebenaran, tapi dia bilang akulah kebenaran. Dia gak bilang aku nunjukin kamu kepada hidup, tapi dia bilang akulah hidup. I am the life, I am the truth. I am the way, I am the life, and I am the truth. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi saudara, gimana kisah Saulus dimulai dengan Saulus ingin menganiaya umat Tuhan. Makanya saudara, yang pertama ada 3 poin yang saya catat, bahwa kasih karunia yang pertama kali datang kepada kita. Tulis di komen, kasih karunia yang mendatangi saya. Ayat yang keempat bilang gini, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara, yang saya percaya ini suara Tuhan, saudara, yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu Saudara, Tuhan pada saat itu enggak menghukum Saulus karena masa lalu yang dia alami. Hari ini saya mau bilang saudara, kasih karunia itu yang mengubah hidup kita. Coba kita baca ini quotes. Manusia tidak pernah bisa datang kepada Tuhan sebelum dia sendiri yang menjumpai dan datang kepada kita dan melayani kita. Gak pernah kita bisa melayani Tuhan sebelum dia datang dan melayani kita. Gak pernah kita bisa membasuh kakinya sebelum dia membasuh hidup kita.
Bapak saudara, firman hari ini Tuhan mau kita sadar kasih karunia-Nya yang menjumpai kita pertama kali. Pada saat itu Saulus gak ngerti, Saulus bingung, Saulus gak ngerti dengan maksud suara itu. Tapi Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuhan Yesus gak kasih dia kemarahan, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Di balik itu ada perjumpaan pribadi, ada perubahan itu. Yang kedua saudara adalah kasih karunia yang membuka mata rohani kita. Ayat yang ke-8 bilang gini, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Tapi saudara, apa yang dimaksud dari sini makna rohaninya saudara? Terkadang dia harus menutup mata dalam kehidupan kita. Mungkin ada mata ekonomi, mata pendidikan, mata pekerjaan, mata pencaharian. Ada mungkin mata-mata dalam percintaan yang dia harus tutup saudara, untuk membuka mata rohanimu dan memandangnya lebih lagi. Hari ini Tuhan izinkan engkau dibentuk. Sabar, ada tujuan Tuhan. Kalau mata dalam persahabatan, dalam rekannya Daud ditutup sehingga Saul mengejar-ngejar dia, ada maksud tujuan Tuhan. Endingnya kita lihat dia jadi raja saudara. Mata jasmani Saulus pada saat itu ditutup saudara, tapi kita lihat dia bisa melihat Allah di situ. Saya cuma mau bilang, biar Natal hari ini, apapun mata jasmani yang tertutup, saya berdoa dibuka. Tapi sebelum dibuka, engkau lihat Tuhan di dalamnya. Yang terakhir saudara adalah kasih karunia membuat kita, menjadikan kita alat baginya. Tetapi firman Tuhan ayat 15 kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan mau kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Orang ini, maksudnya Saulus saudara, itu di FIH, coba kita lihat. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan lakukanlah yang telah aku perintahkan, sebab Saulus telah aku pilih untuk alat untuk menyampaikan pesanku, bukan saja kepada orang-orang Israel, melainkan kepada bangsa-bangsa lain serta raja. Ayo saudara, Natal ini kita menjadi alat Tuhan yang mau memakai kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Panggilan ini untuk kita saudara, untuk menyampaikan kabar baik, untuk hidup bagi Tuhan. Dan kabar baiknya adalah ketika kita mau menjadi alat kemuliaan Tuhan, Bapak saudara, maka banyak jiwa akan dibenarkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biar malam Natal ini saudara menjadi momen kita untuk balik sama Tuhan. Saya rindu kita angkat pujian yang tadi. Haleluya. I always wanted to be a real piano man. Bukti kasih-Mu, Pak, katakan tiada kata
Tiada kata yang dapat ungkapkan. Malam hari ini percaya sama Tuhan, Dia layakkan kita. Ia akan tutup terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, ramu dicurahkan, kalian akan menggantikan. Kau mati biar hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan telah menyampaikan dan diingatkan untuk setiap kita bahwa anugerah, bahwa kasih karunia yang mendatangi kita terlebih dahulu. Yang kedua, bahwa kasih karunia membuka mata spiritual kita. Mungkin ada mata jasmani kita yang ditutup untuk kita dapat memandang Dia lebih lagi. Dan yang terakhir, bahwa kasih karunia membuat menjadikan kita alat baginya. Saudara, sampaikan firman, sampaikan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Dan setiap kami Tuhan berkati yang hari ini mengalami ketika berbeban berat, Tuhan hiburkan. Firman-Mu sudah disampaikan buat setiap kami, dan yang sempurnakan berbicara Tuhan. Hamba-Mu selesai dengan kata-kata yang terbatas, namun Allah dengan kata-kata yang tidak terbatas yang menerjemahkannya di hati setiap kami. Yang hari ini sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan bilang, aku datang memberikan kamu kelegaan. Yang hari ini mengalami utang piutang di ambang kebangkrutan, Tuhan yang memberi jalan keluar untuk mereka dapat menyelesaikannya. Bangsa negara ini kami berkati Tuhan. Ibadah dan perayaan Natal di mana-mana tempat Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertikaian, agar semuanya lancar terkendali dalam pertolongan Tuhan. Sayangi bangsa ini Tuhan, bangsa kami NKRI ini dalam lindungan, campur tangan dan pertolongan Allah. Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, berkati juga buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai yang ke daerah, diberkati dengan sempurna. Agar mereka dapat menjalani tugas panggilan mereka sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat Tuhan. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hati hidupmu studi sekolah, pekerjaan, bisnis, pernikahanmu, pernikahan kedua orang tuamu dari sekarang sampai ke yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam awan-awan kemuliaan akan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
Terima kasih Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Grace to you.